Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Anggraini, NIM 05021181924099. Saya dari Program Studi Teknik Pertanian kelas Indralaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan neraca air. Langsung saja untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungannya, kita terlebih dahulu harus tahu dulu apa sih neraca air itu. Jadi, neraca air itu merupakan neraca masukan dan keluaran air di suatu tempat pada periode tertentu, sehingga dapat mengetahui jumlah air tersebut baik kelebihan maupun kekurangan. Nah, untuk kelebihan air itu dinamakan surplus, sedangkan kekurangan itu dinamakan defisit. Nah, kegunaan kita mengetahui kondisi air pada surplus dan defisit ini agar dapat mengantisipasi bencana yang kemungkinan terjadi serta dapat mendayagunakan air tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, neraca air ini terbagi menjadi dua model neraca air. Yang pertama, model neraca air umum, yang dimana model ini menggunakan data-data klimatologi. Kemudian yang kedua itu ada model neraca air lahan. Oke. Pada perhitungan neraca air lahan bulanan ini diperlukan data-data masukan seperti curah hujan bulanan, evapotranspirasi bulanan, kapasitas lapang, dan titik layu permanen atau TLP. Nah, nilai-nilai yang diperoleh dari analisis neraca air lahan ini adalah harga-harga dengan asumsi-asumsi. Yang pertama, lahan datar tertutup vegetasi rumput. Yang kedua, lahan berupa tanah di mana air yang masuk pada tanah tersebut hanya berasal dari curah hujan saja. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu keadaan profil tanah homogen sehingga KL dan TLP mewakili seluruh lapisan dan hamparan tanah. Oke, selanjutnya nilai-nilai itulah tadi nilai-nilai yang diperoleh dari analisis neraca air. Kemudian manfaat neraca air. Pada neraca air ini pastinya akan ada manfaatnya. Yang pertama itu digunakan sebagai dasar pembuatan bangunan, penyimpanan, dan pembagi air serta saluran-salurannya. Hal ini terjadi jika hasil analisis neraca air didapat banyak bulanan yang defisit air. Defisit tadi kekurangan air. Kemudian yang kedua itu sebagai dasar pembuatan saluran drainase dan teknik pengendalian banjir. Hal ini terjadi jika hasil analisis neraca air didapat banyak bulanan yang surplus air atau kelebihan air. Dan yang ketiga itu sebagai dasar pemanfaatan air alam untuk berbagai keperluan pertanian seperti tanaman pangan, berkultura, perkebunan, kebutuhan air, hingga perikanan. Kemudian di sini ada hubungan neraca air dengan siklus hidrologi. Apa sih hubungannya? Di sini ada 3 hubungan yang saya tangkap. Yang pertama itu dalam konsep siklus hidrologi bahwa jumlah air di suatu luasan tertentu di permukaan bumi dipengaruhi oleh besarnya air yang masuk atau input dan keluar atau output pada jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua itu semakin cepat siklus hidrologi terjadi, maka tingkat neraca airnya semakin dinamis. Dan yang terakhir itu hubungannya kesetimbangan air dalam suatu sistem tanah tanaman dapat digambarkan melalui sejumlah proses aliran air yang kejadiannya berlangsung dalam satuan yang berbeda-beda. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai neraca air. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan neraca air. Baik, sekarang kita masuk ke dalam perhitungan neraca air, di mana di sini sudah disajikan 2 soal atau 2 pertanyaan. Soal yang pertama itu hitung CH rata-rata dengan metode regresi, statistik, dan juga peluang. Di mana peluang di sini harus lebih besar dari 75%. Nah, pada data yang telah
saya sediakan, di sini terdapat nilai CH. Nilai CH di sini sudah didapatkan. Kemudian untuk nilai CH ini akan kita urutkan dari nilai terbesar hingga yang terkecil. Kita mengurutkan nilai tersebut menggunakan sort and filter. Setelah kita urutkan, di sini ada kolom ranking, di mana di sini kita akan membuat perankingan pada nilai-nilai CH yang sudah kita urutkan. Di sini untuk nilai yang terbesar itu kita beri ranking 1, dan untuk nilai yang terkecil itu kita beri ranking 20. Untuk mempermudah, kita buat sama dengan 1 plus ranking sebelumnya, enter. Kemudian kita draft. Oke. Untuk rankingnya, ini sudah kita bikin. Kemudian selanjutnya peluang. Nah, untuk peluang nilai yang terbesar, itu kita beri peluang 0%. Dan untuk nilai yang terkecil, itu kita beri peluang 100%. Kemudian untuk nilai peluang ranking kedua, itu kita gunakan rumus sama dengan nilai peluang sebelumnya ditambah dengan nilai interval. Nah, nilai interval ini didapat dari mana? Jadi nilai interval ini didapatkan dari Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Oke, kita lanjut. Di sini untuk mengisi peluang pada ranking kedua, itu kita menggunakan rumus sama dengan sebelumnya di sini kita akan memasukkan nilai interval. Jadi nilai interval itu ini, di mana kita dapat mencari nilai interval ini menggunakan rumus 100 per N dikurang 1, di mana N ini adalah jumlah tahun yang ada atau data ini. Data ini jumlahnya ada 20 maksud saya. Jadi kita masukkan rumusnya 100 per N dikurang dengan 1. Didapat hasilnya 5,26. Nah, untuk mengisi nilai peluang pada ranking 2, itu kita menggunakan rumus sama dengan peluang sebelumnya ditambah dengan nilai interval. Enter. Nah, agar nilainya itu tidak berubah atau tidak geser, kita tambahkan simbol string di sini dan juga di sini. Kemudian kita enter dan kita langsung saja draft. Oke. Jadi di sini untuk nilai peluangnya sudah kita dapatkan. Kemudian tadi kan yang ditanya CH atau curah hujan rata-rata dengan metode regresi. Nah, untuk metode regresi mencari curah hujannya, di sini sudah ada rumus yaitu 0,82 dikali dengan CH rata-rata dikurang 30. Kita masukkan rumusnya. 0,82 dikali dengan CH rata-rata. Nah, CH rata-rata di sini oke. Sebelumnya kita cari dulu CH rata-ratanya. Nah, untuk CH rata-rata di sini seperti biasa kita menggunakan average. Kemudian kita blok nilainya, kita tarik, enter. Kemudian untuk standar deviasinya, kita menggunakan Sadeva.
stdeva, kemudian kita blok, kita draft, enter. Nah, di sini sudah kita dapatkan cara rata-rata dan juga standar deviasinya. Baru kita bisa mencari curah hujan dengan metode regresi, di mana rumusnya sama dengan 0,82 dikali dengan cara rata-rata yang sudah kita dapatkan tadi, kemudian dikurang 30. Enter. Oke, kita tambahin tutup kurung. Oke, kita lanjutkan. Untuk mencari nilai CH pada metode regresi, kita dapat mencarinya menggunakan rumus sama dengan 0,82 kita kalikan dengan curah hujan rata-rata yang telah kita dapatkan tadi, kemudian kita kurangkan dengan 30. Enter, dan didapat hasilnya 87,01. Kemudian untuk metode statistikanya, di sini sudah ada rumusnya, jadi kita tinggal masukkan saja sama dengan CH rata-rata yang ini, kemudian kita kurangkan dengan 0,9 dikali dengan standar deviasi. Tutup kurung, enter. Didapatkan hasilnya 82,53. Kemudian untuk metode ranking, di sini kita melihat curah hujan yang peluangnya lebih dari 75%. Artinya di sini terdapat 78,95%. Nilai curah hujannya adalah 2,228. Jadi kita buat sama dengan 228. Oke. Ini adalah hasil dari soal nomor 1. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, ini hitung neraca air lahan bulanan metode Story White dan gambarkan grafik yang mencantumkan bulan surplus dan juga defisit dengan data pada tabel berikut ini. Jadi pada tabel ini sudah tersedia data CH dan ETP-nya dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, untuk CH-ETP, kita tinggal mengurangkan nilai CH dengan ETP-nya saja, yaitu sama dengan nilai CH, kita kurangkan dengan nilai ETP, enter, terus kita draft ke bawah. Oke. Nah, untuk nilai APWL, di sini nilai APWL itu hasil dari pengurangan CH dan ETP yang bernilai negatif. Yang artinya di sini ada pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan juga Oktober. Nah, untuk cara kita menuliskannya, untuk yang pertama ini kita langsung salin aja yang bulan Juni. Kemudian untuk yang bulan Julinya itu kita nilai APWL sebelumnya kita tambahkan dengan nilai CH-ETP pada bulan tersebut. Didapatkan minus 4,83. Nah, di sini kita tarik. Nah, untuk yang bernilai plus itu kita isi saja dengan 0. Kemudian kita draft. Kita draft sampai nilai yang bernilai positif. Kemudian ini juga kita isi dengan 0. Kemudian kita draft.
Nah, selanjutnya di sini ada kolom KAT. Untuk KAT ini kita isi terlebih dahulu yang terjadi APWL, yang artinya di sini pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, dan juga Oktober. Untuk yang pertama itu pada bulan Juni, yang bernilai min 28. Di sini kita masukkan rumusnya sama dengan nilai TLP, di mana di sini nilai TLP-nya itu sudah diketahui, yaitu 75. Kemudian ditambah dengan 1,00041 min dikurang dengan 1,07381 per nilai AT, di mana nilai AT di sini sudah diketahui yaitu 150. Kemudian kita tutup kurung, pangkatkan dengan nilai APWL. Nilai APWL-nya di sini tadi ada minus 28. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk mencari nilai KAT pada nilai CH yang terjadi APWL itu menggunakan rumus ini yang sudah terdapat pada Excel yang saya buat ini. Jadi kita langsung masukkan saja rumusnya, yaitu TLP. TLP di sini kan 75, kemudian kita tambahkan dengan 1,00041 dikurang dengan 1,07381 per nilai AT di sini yang ada 150, kemudian pangkat nilai mutlak dari pada bulan Juni tersebut, nilai APWL-nya. Kemudian dikalikan dengan nilai KL. Maksud saya nilai AT. Kemudian kita enterkan. Kita enter dan didapat nilainya 199,09. Kemudian kita tarik pada nilai yang bernilai negatifnya saja. Kemudian untuk yang bernilai positif, dia menggunakan rumus, yaitu sama dengan 0 ditambah dengan nilai CH min ETP, 300. Nah, KAT ini, jika dia di atas 225, itu maka ditulis dengan nilai KL di sini, yang seperti di sini, 225. Jadi karena ini lebih besar dari 225 maksud saya, jadi kita isikan saja dengan sama dengan nilai KL-nya. Ini juga 225 rumusnya sama dengan nilai KAT sebelumnya ditambah dengan nilai CH min ETP 393, di mana 393 ini kan lebih besar dari 225. Jadi kita buat sama dengan nilai KL. Yang ini juga 225 ditambah dengan 145 itu lebih besar dari 225. Jadi kita buat ini. Nah, yang ini
225 kita tambahkan dengan nilai CH min ETP, juga hasilnya lebih dari 225. Dan yang ini sama, dia lebih besar dari 225. Nah, yang ini kita masukkan nilai KAT sebelumnya ditambah dengan CH min ETP sama dengan 201,63, di mana 201,63 ini kan dia lebih kecil dari 225, sehingga kita hasilnya di sini tetap menggunakan nilai yang sebenarnya. Kemudian yang ini kita tambahkan dengan 151, hasilnya 352, di mana 352 ini lebih besar dari 225, sehingga kita buat nilainya sama dengan nilai KL. Oke, untuk selanjutnya di sini DKAT. Untuk nilai DKAT ini kita menggunakan rumus sama dengan nilai KAT sekarang dikurang dengan nilai KAT sebelumnya. Yang artinya kalau Januari berarti nilai yang KAT sebelumnya itu pada bulan Desember sama dengan 0. Kemudian sama seperti ini juga, dikurang dengan yang sebelumnya 0. Karena ini sama, jadi kita draft saja. Oke. Nah, untuk yang ini sama dengan nilai KAT-nya yang sekarang dikurang dengan nilai KAT sebelumnya itu minus 25. Oke, mungkin kita langsung bisa tarik dan didapat hasilnya begini. Kemudian untuk kolom eta di sini kita menggunakan sistem jika CH-nya itu lebih besar dari ET, maka eta sama dengan ETP. Sedangkan jika CH-nya itu lebih kecil dari ETP, maka nilai eta-nya itu sama dengan CH plus DKAT. Oke, di sini kita lihat nilai CH-nya itu lebih besar dari nilai ETP. Dari nilai ET maksud saya. Ya, dari nilai ETP. Sehingga di sini kita buat nilai eta-nya itu sama dengan ETP. Nah, di sini nilai CH juga lebih besar daripada nilai ETP. Sehingga kita buat nilai eta-nya itu sama dengan nilai ETP. Yang ini lebih besar juga. Ini juga lebih besar dari nilai ETP. Ini juga lebih besar dari nilai ETP. Nah, sedangkan yang ini kan nilai ETP-nya lebih besar daripada nilai CH, sehingga kita menggunakan rumus CH ditambah dengan DKAT. Oke. Ini juga lebih besar. Oke, sampai batas ini dia lebih besar. Kita langsung draft saja. Oke, kemudian yang ini kita lihat dia lebih besar nilai CH-nya daripada ETP, sehingga kita masukkan eta sama dengan ETP. Kemudian yang ini juga
lebih besar nilai CH-nya daripada ETP, sehingga kita buat ETA sama dengan ETP. Kemudian untuk nilai defisit, di sini kita menggunakan rumus ETP dikurang ETA. Sama dengan ETP di sini kita kurangkan dengan nilai ETA. Nah, setelah kita masukkan rumusnya, kita tinggal draft saja dan didapat nilainya seperti itu. Kemudian yang untuk nilai surplusnya, kita menggunakan rumus sama dengan CH itu dikurang dengan ETP dikurang dengan DKAT. Enter. Kemudian kita draft. Oke, dapat hasilnya seperti itu. Kemudian untuk mencari nilai run-off, kita menggunakan rumus pada bulan Januari ini, karena tidak ada run-off sebelumnya, jadi kita pakai yang bulan Desember, nilai surplus nilai Desember. Jadi rumusnya sama dengan 50% kita kalikan dengan surplus bulan Desember. Didapat hasilnya 63,8169. Kemudian untuk bulan Februari itu sama dengan 50% kita kalikan dengan nilai surplus sekarang ditambah dengan nilai run-off sebelumnya, artinya yang Januari. Tutup kurung, enter. Ini kita bisa draft. Oke, jadi ini untuk nilai run-off-nya. Kemudian di sini kita akan membuat sesuai perintah yang ada di soalnya tadi, grafik yang mencantumkan bulan surplus dan juga defisit. Jadi di sini kita blok dulu nilai surplus dan defisitnya, kemudian kita ke insert, line, dan saya pilih grafik yang ini. Nah, di sini select data, kemudian edit, tambahkan Januari sampai Desember. Oke. Nah, kemudian di sini kita tempatkan saja grafiknya yang enak dilihat. Menurut saya di sini. Kemudian untuk Oke, mungkin ini saja ya. Oke, mungkin di sini kita tambahkan chart detailnya. Kita bikin di sini grafik bulan surplus dan defisit. Defisit. Oke. Jadi ini dia untuk menjawab soal nomor 2. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya mengenai perhitungan
neraca air. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dan saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.